Gimana kabarnya Rapip? Belum ada suara, Pip. Rapip. Oh, Rapip nggak ada suaranya. Minggu depan dah masuk berarti Felix. Eh, hari Senin besok udah masuk Felix ya? Felix? Udah Kak, Oh, kemudian ini ujian nasional masih ada sekarang. apa Kak? Ada ujian nasional nggak? Ujian nasionalnya udah diganti Kak. Pakai? Dan pakainya US atau enggak UPRAK, tapi sekolah saya agak berbeda dikit Kak gitu. Oh, I see. Berbeda maksudnya gimana, Felix? Kok kakak nggak? Jadi UPRAKnya tetap ada Kak, tapi untuk Oh, US-nya itu diganti dengan sidang skripsinya misalnya skripsi jurusan kan. oh, seru Iya Kak. dong. Itu udah Seru. kayak kayak kuliah dong ya. Iya Kak, cuman bedanya Wow. dia lebih lebih kecil gitu Kak. Iya ya, I see. Wow. Felix apa namanya? Upraknya apa? Di kuliah juga kakak uprak sih. Cuman Oh, kalian upraknya apa? UPRAK saya kayaknya ini Kak, eh, desain gitu Kak misalnya. Oh, I see, Ada I satu see. opsi, contoh ada satu Oke. opsi saya harus bikin flyer atau apa misalnya gitu Kak. Ada Oh, oke, oke. Wow. Nah, ini ada teman baru, teman-teman. Bukan baru sih. Ada, ya, ini ya. Apa namanya? Siswa dari kelas lain ya. Ini Shannon ya. Halo, Shannon. Bener nggak Shannon tapi? Halo, ini Shannon. Halo, halo Shannon. Oh, ini Halim. Ah, Halim, bagaimana kabarnya Halim? Kakak pikir tadi siapa sih Halim nih? Gimana kabarnya Halim? Halim, Halim. Loh, Halim kemana nih, guys? Halo, Halim. Halim, Halim, Halim. Halim kemana nih? Ya Kak, Gimana kabarnya, Lim? Alhamdulillah sehat Kak. Sehat? Minggu depan udah masuk, Halim? Ya Kak, Minggu depan udah masuk berarti? harusnya hari Kamis. Ah, Kamis, 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 Kamis Kamis kapan? kemarin. Oh, berarti minggu ini termasuk sudah sekolah ya jatuhnya? Iya, awal sekolah pertama pas hari Kamis. Oh, I see, I see. Rafif, Kak, izin baru datang dari luar terus. Oh iya ya, nggak apa-apa, Fib. Aman, aman. Ya. Kak ingin bertanya Kak, Apa itu? kalau misalnya untuk tugas kan, tugas kayak lisan yang ada di platform itu ada yang saya tidak bisa gitu kan. Saya boleh bertanya Hmm, nggak misalnya? boleh, boleh. Boleh Kak? Oke. Iya. Apa pertanyaannya, Felix? Oh banyak Kak. Nanti di ini aja Kak. Ntar saya spill di private chat Pak. Kak. Oke, oke. Oke. Pertanyaan yang ada soal di platform maksudnya. Iya Kak. Gitu. Oh, iya, Bu. Karena masih nyangkut gitu Kak di sini Kok programnya. aneh ya? Apa namanya?
Boleh dong, masa nggak boleh ya? Banyak kok yang ada namanya dari kelas sebelah. Ini sama Hikam juga sering banget nanya kakak. Nah, ini Oke. kak gimana caranya gitu. Dan kalau udah stuck banget, biasanya saya forward kodenya gitu guys. Supaya kalian nggak nanti dibandingkan tapi ya. Atau kalau mau juga ditulis langsung juga silahkan aja. Bebas lah ya. Hmm, Gimana kabarnya Rafif? Rafif, bagaimana kabarnya? Rafif kemana nih guys? Rafif, gimana kabarnya Pip? Loh, kok Rafif nggak ini ya? Baik, oke oke. Kakak nggak lihat chat soalnya. Kak, saya pakai laptop jadi audionya tidak masuk. Oh, oke oke. Hari ini kalian bakal ini teman-teman. Part 2 dari pemecahan masalah. Lokakarya pemecahan masalah. Jadi, ya kita akan kerja kelompok lagi lah ya. Sederhananya begitu. Oke, dan ya pembagian kelompoknya nanti kita acak aja lah ya. Rafif. Kemudian terakhir. Oh, menembus ruang dan Oke teman-teman, ini pada kemana nih yang lain nih? Aduh, kalau belum lengkap nanti bahaya nih. Ada yang mau ditanyakan dulu mungkin Nay, sebelum kita mulai, guys? Hmm, Rafif. Hmm. Halo Halo Kak, Bim, eh gimana kabarnya Bim? sehat Kak? Sehat? Udah mulai sekolah, Sudah Kak, Bim? mulai udah mulai Cepet, Rabu yang lalu. cepet. Rabu yang lalu. Eh, berapa sih? Dua. Oh ya, Kamis yang lalu. Wow, cepet ya kalian mulainya guys. Dan beda-beda ya. Wow, saya terpukau melihat hal ini ya. Oke, hari ini sebenarnya kita, bentar ya. Ini yang lainnya pada kemana? Saya juga tidak tahu nih teman-teman. Yang jelas kalian 2, 4, 5 orang doang yang hadir. Kemanakah yang lainnya? Waduh, waduh, berbahaya nih. Kalau yang lainnya nggak ada yang akan datang nih. Dress, Rio, Rio belum datang juga nih. Helga belum datang juga nih.
Waduh, pada kemana nih orang-orang ya? Oke, teman-teman. Kalau gitu kita mulai saja ya. Jadi hari ini eh, kalian akan rencananya sih kalian akan mengerjakan beberapa latihan soal ya teman-teman. Cuman karena di sini kayaknya nanti terlalu sedikit ya kalian. Jadi kita nggak bisa kerja kelompok. Jadi harus satu-satu aja ya kerjanya. Oke, kalau gitu kakak mulai. Jadi langsung saja ya. Kita mulai ya teman-teman. Oke. Oke, Kak. Oke. Jadi materi hari ini ya judulnya persis seperti yang saya kirimkan yaitu workshop pemecahan masalah. Nah, jadi di sini mengulang sebenarnya ya apa yang sudah-sudah kalian apa namanya lakukan gitu ya. Nah, hari ini kita coba ya pokoknya mengulang lah ya intinya sehingga kalian harus ingat dan lagi-lagi ingat ya bahwa ada nanti tipe data daftar. Ini contohnya, kalian bisa lihat. Kemudian tuple, ini contohnya, ya, contoh tuple. Kemudian ada kamus, ini contohnya, membuat kamus kosong. Kemudian ini contoh kamusnya, ada value, namanya harusnya tanda petik, 6. Kemudian surname, ya. Kemudian ada set, ini contohnya yang mengambil nilai unik, gitu ya, teman-teman. Selanjutnya, selain hal ini, kalian juga akan, ya, apa namanya, bahwa tipe data kemarin yang sudah kita pelajari yaitu ada dua, sama immutable sama mutable. Immutable itu apa? Ya, dia tidak bisa diubah secara program, melalui program. Seperti bilangan bulat nggak bisa kita ubah. Can desimal, variabel logis, string, sama tuple. Nggak bisa diubah secara terprogram. Kemudian yang dapat diubah, yang dapat dimanipulasi itu ada daftar, kamus, dan set. Ya, kalau tuple nggak bisa, set tapi bisa. Gitu teman-teman. Itu yang mutable atau dapat diubah. Kemudian apa itu daftar? Ya, daftar itu struktur yang menyimpan berbagai jenis data dengan cara yang tertata baik. Gitu ya. Kemudian nanti cara apa namanya mengambil elemen dari data itu kalian dapat ya ketahui nilai indeksnya. Begitu ya. Oke. Kemudian isi kekosongan dengan metode dan nilainya. Biarkan ya udah ada daftar gitu. Oke. Nah, teman-teman yang perlu kalian ingat ada sedikit perbedaan apa namanya? eh metode kerja dengan daftar sama di kamus. Nah, kalau ini contohnya dalam daftar cara menambahkan elemen ke dalam daftar dapat menggunakan dot append. Kalau kamus, nanti cara menambahkannya, kalian tulis kamusnya, misalnya namanya kamusnya T, kemudian kuncinya maunya apa, kemudian nilainya. Agak sedikit berbeda. Gitu. Kemudian kalau menghapus elemen, kalau di daftar pakai remove. Sedangkan kalau di kamus, kalian pakai del. Gitu ya. Kemudian ini untuk memeriksa suatu elemen, muncul di dalam kamus pakai operator in. Dalam daftar pakai operator in. Sama sih kalau di dalam kamus juga. Kemudian mengurutkannya, list itu bisa di daftar itu bisa diurutkan, kamus itu nggak bisa diurutkan. Oke, itu dia. Kemudian sekarang ada metode split. Yang metode split ini secara ringkas, teman-teman, apa namanya? Dia akan membuatkan kalian daftar secara langsung tanpa harus kalian buat satu-satu. Kalian tinggal memasukkan angkanya. Ya, misalnya di sini akan membuat program seperti ini, marks, input gitu ya, masukkan nilai yang dipisahkan oleh spasi. Mark list, marks.split, amount to sama dengan zero. Untuk setiap nilai di dalam nilai yang ini, maka kalau nilainya 2 maka tambahkan satu. Lebih dari itu, jangan tambahkan apa-apa. Nah, saat saya memasukkan nilai yang dipisah dengan spasi seperti ini,
behind the scene dari hal ini, kalau kalian print kembali nanti mark listnya, dia akan jadi daftar lagi, bukan nilai seperti ini, guys. Oke? Kemudian nanti, kalau kalian, ya di sini dia bilang kenapa nggak integer, kenapa harus string, karena tipenya memang, ya ketika input itu kan, seperti yang sudah kita pelajari, input itu tipe nilainya itu adalah string, ya, sehingga kita tidak bisa menggunakannya sebagai angka gitu. Nah, untuk membuatnya menjadi angka semuanya pakai nanti fungsi map. Ya, yang map itu nanti kayak memetakan fungsi-fungsi apa elemen-elemen yang ada di dalam list ke dalam ya apa yang kita tujukan, misalnya integer gitu. Kemudian apa itu tuple? Tuple itu ya bentuknya seperti ini, pakainya kurung biasa begini. Nah, tuple ini nggak dapat diubah secara program, nggak dapat diotak-atik lah intinya. Dia bentuknya begini, kenapa nggak dapat diotak-atik? Ya, karena memang susunannya seperti ini, teman-teman. Ya, ada kebutuhan, ada suatu data yang memang memerlukan sistem seperti ini nanti. Kemudian apa itu kamus? Kamus itu pasangan kunci nilai yang tidak bisa ya bisa sih diurutkannya, cuman eh, namanya nanti JSON ya, bukan di sini. Kita nggak belajar JSON dulu di sini, cuman namanya JSON nanti. Itu bisa diurutkan. Oke, kemudian tindakannya sama ya, tindakannya seperti yang kakak bilang, menentukan panjangnya pakai len, kemudian mendapatkan elemennya, pakai ini, kemudian mencari kunci, pakai Smith in pembaca, tambahkan pasangan nilai kunci, readers, Smith sama dengan Taylor. Kemudian menghapus kunci dan nilainya dari kamus, ya udah kalian pakai delete, jangan lengkap ya, del, readers, kuncinya. Nanti nilainya akan kehapus. Kemudian set, set itu elemen unik di dalam suatu himpunan, ya. Nah, ini operasi-operasi yang dapat kalian lakukan dengan set. Ada union yang menggabungkan, intersection, ya, yang mengiris antara himpunan A dan B, elemen-elemen irisannya. Difference itu perbedaan A yang nggak ada di B, B difference A, sesuatu hal yang ada di B tapi nggak ada di A. Ini artinya sesuatu hal yang ada di A nggak ada di B kalau A difference B itu. Oke, begitu doang teman-teman. Dan kemarin kita juga sudah belajar struktur data bersyarat. Oke, ada pertanyaan guys? Itu doang materinya guys. Kita tinggal mengulang seperti ini. Mana ada pertanyaan? Aman Kak? Aman? Oke. Kalau aman, berarti sekarang kakak mau tanya kalian. Kalian mau kerja kelompok atau sendiri-sendiri? Gimana guys? Sendiri-sendiri Kak. Sendiri-sendiri ya, karena nggak cukup juga nih teman-teman. Ya, nggak cukup apa namanya? Iya, jumlah kalian nggak cukup lah gitu. Cuman mungkin saya sedikit mungkin sebentar ya. Saya sedikit tunjukkan ke kalian supaya kalian nggak terlalu ini lepas landas. Ya, saya tunjukkan sedikit lah ya. Oke, kita jawab bareng-bareng dulu lah ya. Oke, ini dia teman-teman. Jadi urutkan opsi jawaban sesuai dengan kategori yang benar. Nah, pertama ada daftar tuple kamus dan banyak ini maksudnya ini ya, apa sih namanya? Ini ditranslasi jadi salah gitu. Apa ya? Tuple kamus dan banyak. Apa ya satu lagi? Set ya, gitu teman-teman. Nah, kita tinggal lihat aja nih guys, ya. Nah, kalau ini adalah struktur untuk penyimpanan unordered dari satu elemen unik. Nah, itu pasti ini apa namanya? Set. Kemudian example sama dengan tuple. Ini tuple. Kemudian ini jelas-jelas daftar ya. Kemudian ini adalah struktur untuk penyimpanan tak terurut dari sekumpulan pasangan kunci nilai. This is dictionary. Example list ini adalah daftar. Kemudian ini juga ini apa teman-teman? Nah, saya tanya ini apa? Kalau yang ini apa? Ayo, Set Kak. set betul sekali ya. Ini set. Kemudian example dict ini adalah kamus dan ini adalah struktur untuk apa namanya? Penyimpanan yang dipesan dari berbagai jenis data, teman-teman.
Itu tidak lain dan tidak bukan adalah daftar. Kemudian yang ini adalah tuple. Example set juga ini adalah set ya teman-teman. Bukan apa namanya? Tuple. Ini adalah struktur yang tidak dapat diubah untuk penyimpanan yang dipesan dari berbagai jenis data. Tidak dapat diubah, hanya dia yang tidak dapat diubah di sini. Tuple. Ini jelas-jelas kamus. Gitu, guys. Tara. Nah, gitu ya. Jadi seperti ini jawabannya. Oke? Ada pertanyaan di sini? Ada kakak yang jawab dulu deh. Ada yang mau ditanyakan? Ayo disesuaikan dulu mungkin. Oh, ku menembus ruang. Hikam, ada pertanyaan? Abim, Halim, Rafif, Tidak ada, Kak. tidak ada. Sudah dijawab? Bim, sudah dijawab? Baru mau jawab kayak ini. Oke, silakan ya. Rafif, gimana Fif? Ada pertanyaan? Oke. Kalau Hikam, Halim? Tapi dijawab Kak. Oke, silakan, silakan. Kalau udah selesai nanti kasih reaction ke kakak ya, supaya kakak bisa ini move ke nomor yang lain. Udah, guys? Oh, ku menembus ruang dan waktu. Felix, ada yang mau ditanyakan mungkin? Nggak ada, Kak. Nggak ada? Aman. Oke. Aman? Oke. Hmm, Kakak mau nanya, teman-teman. Ini mungkin agak personal ya jatuhnya. Oh, nanti deh pakai Google Form aja ya. Supaya kedepannya lebih bagus lagi lah gitu penyampaian cara penyampaian kakak ya. Pak, Ya, Lim, minta tolong kirimkan WhatsApp untuk algoritma, Kak. WhatsApp untuk algoritma. Websitenya untuk masuk. Login. Oh, oh, Soalnya nggak ada. oke, bentar. Itu dia. Oke, Kak. Sama-sama. Udah? Nomor satu udah? Kalau udah nomor satu, silakan tanya kalau kalian masih bingung. Enggak apa-apa, ini waktu kalian bebas untuk bertanya. Yang lainnya kalau sudah, bisa lanjut ke nomor selanjutnya. Ini dulu tapi. Ini konsep dasar banget ya. Nah, ini dia. Ku menembus ruang dan Gimana guys? Ada yang mau ditanyakan? Udah selesai? Kasih reaction kalau udah selesai. Oke. Hey, Kam. Udah selesai, Kam?
Ya, Kak. Udah, Halim? Udah, Abim? Sudah, Kak. Oke, kalau gitu nomor 2 sekarang. Nomor 2 ini kalian tinggal jalankan ya. Ya, jadi nanti tinggal di run. Misalnya masukkan skor dipisahkan oleh spasi 99, 90, 98, 987, 98, 99, 100, berapa juga? 89, 98, 97, 99. Nah, ini guys. Jumlah siswa terbaik nol. Hah? Ya pokoknya inilah ya programnya mintanya begitu soalnya. Jadi ya begini teman-teman. Tinggal di run ini. Nah, sekarang nomor 3 ini ya. eh, Udah nggak bisa. Ya, ini intinya nomor 3 ini kita disuruh untuk pilih pernyataan yang benar tentang pekerjaan program. Jadi pertama, kalian jangan lihat yang ini dulu guys. Soalnya ini bukan yang akan ditampilkan ya. Tetapi ini yang akan memproses. Jadi yang lihat perintahnya dulu. Oh, estimasi diterima. Marks. Nah, barulah kalian kalau dia bilang marks, barulah kalian periksa. Oh, dari atas kita gitu. Marks sama dengan input, kemudian display. Kemudian on hours katanya ini. Honors. Honors tuh. Ini maksudnya penghargaan lah ya teman-teman untuk siswa. Nanti kalau udah seperti ini, kalian periksa lagi ke atas. Yang maksud kakak itu kalian tuh jangan nanti kalau ada soal seperti ini, jangan mulai dari atas, tapi mulainya dari bawah sini. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat, mungkin ada beberapa jawaban yang benar katanya nih. Di awal program, marks adalah string dengan nilai. Betul ya. Jadi dia itu adalah string. Karena apa? Dia memakai fungsi input. Betul ya. Dan pada akhirnya menjadi daftar dengan nilai. Betul, karena kita pakai split. Ya, makanya dia pada akhirnya. Jadi ini betul. Yang kedua, program meminta input nilai dan output jumlah A atau siswa terbaik. Kita lihat. Pertama dia memang meminta input nilai. Kemudian apakah benar outputnya adalah jumlah A? Coba kita lihat. On hours ini, jumlah H ini, jumlah bukan H ya, tapi A ini sama dengan awalnya 0. Nah, ketika dia nanti di sini memproses A itu, nanti A itu adalah kalau yang nilainya 5, maka tolong tambahkan 1. Nah, kalau dia di print, beneran di print, oh ternyata dia di print, maka outputnya memang jumlahnya nanti. Kalau nggak ada kata print berarti nggak bisa. Berarti ini benar juga. Itu ya. Kemudian, jika kita memasukkan nilai tanpa memisahkan dengan spasi, tidak ada yang berubah dan jumlah siswa terbaik akan dihitung dengan benar. Oh, salah. Karena kalau nanti tanpa spasi, splitnya itu akan kayak misalnya nanti kalian memasukkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nilainya itu bukan 1, 2, 3, 4, 5, tapi 12.345. Hanya satu nilai, gitu teman-teman. Sehingga nanti, ya jumlah yang dapat A ini 0 tetap gitu. Gitu guys ya. Oke, makanya ini salah. Kemudian, program menampilkan daftar dengan elemen tipe integer. Betul, ya. Oh, sorry, salah. Kenapa salah? Ada yang tahu kenapa tidak tipenya integer? Felix, boleh bantu? Karena itu Kak, karena pada penulisan mark yang di indeks satu itu, indeks ke satu, maksudnya Indeks ke baris satu. ke baris ke satu Kak, Oh itu ya ini. tulisan in di depannya gitu Kak. Jadi Oh dia ya, aja nggak ada gitu ya, nggak ada in, ya gitu gak ada ya. gitu. Ya. Oke, ya, betul ya teman-teman. Jadi bisa demikian. Dan kalau kalian itu salah satu cara kalian menjawab pertanyaan seperti itu. Dan yang lainnya apa? Oh, nggak dikonversi Kak. Dia hanya menggunakan eh, fungsi input saja. Yang fungsi input ini saya tahunya dia itu string nanti. Tapi dia bilang di pilihannya dia itu apa namanya? Dia itu tipe elemen integer. Jadi salah.
Kemudian setelah menerapkan metode split, nah tipe data marks berubah. Apa tipe datanya setelah saya menerapkan split, Hikam? Apa, Kam, tipe datanya? Jangan takut menjawab ya. Kam? Bingung kan? Bingung ya? Oke. Tipe datanya setelah split ini masuk, dia tipe datanya jadinya list. Ya. Jadi dia bukan lagi string, tapi list jadinya. Kenapa nih? Nah, ini nih. Ini awalnya string, yang ini awalnya string, yang ini nih, seperti yang bilang Felix tadi, ini string. Yang kedua ini saat masuk ke split, dia tipenya list. Ya, nanti saya contohkan benarnya. Kemudian jika kita memasukkan baris, apa ini? 4/5, 4/5/5. Hah? Oh, enggak, salah, salah. Ya, ini jelas salah. Karena splitnya bilang harus dipisah dengan spasi. Enggak mungkin outputnya begini nanti. Gitu. Ya, sekarang saya contohkan mungkin sedikit ya. Ini nanti kalian lihat. Ini saya komen dulu. Ya, misalnya saya punya, misalnya apa? Nilai sama dengan input. Masukkan nilai dari Rio selama semester genap. Semester genap. Nah, ini tipenya itu kalau kita print, kalian bisa mengeceknya pakai tipenya nilai. Tipenya apa? Ini masih string, guys. Misalnya nilai Rio itu 100. String, ya, tipenya string. Katanya di sini. Kalian lihat? Nah, tipenya string. Nah, sekarang kalau kita bilang nilai Rio itu sama dengan nilai dot split. Nah, ketika di print nilai, sorry, tipenya aja lah, tipe dari nilainya, maka apa yang akan terjadi? Misalnya 100, kemudian 99. Rio ambis banget lah misalnya ya, sampai saya pun kaget nih nilainya. Nah, eh, saya lupa. Ini ya dipisah sama ini, guys. Nah, ini dia masih string tadi. Nah, nanti dia akan 100, 99, 90, 90. Hah? Ayo, sorry. Aduh, my bad. Rio ya harusnya. 100, 99, 99. Nah, tipenya itu bukan lagi string, tapi list. Ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi nilainya langsung berubah. Sorry, tipe datanya langsung berubah, bukan lagi string. Ya. Kalau kita pun naruh int di sini, dia tetap kalau udah masuk itu apa namanya? 100, 100, 100. Oh iya, saya lupa ya. Split tidak bekerja sama ini ya. Saya melupakan hal itu. Ya, split tidak bekerja dengan tipe data yang bukan string. Jadi nggak bisa pakai int di sini. Caranya gimana supaya tipenya dari list nanti angka-angkanya itu, ini kan kalau kita print nilai Sirio kan akan begini dia nanti. Nilai Rio. Nah, akan string semua, teman-teman. Caranya gimana sekarang supaya nilai ini menjadi angka semua? Caranya begini, guys, ya. Nilai Rio sama dengan kalian cukup pakai yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu fungsi map. Kemudian tujuannya integer, yang akan diubah adalah nilai Rio yang di sini. Ini tipe datanya adalah map. Sekarang supaya dia tetap di dalam list, tapi elemen-elemennya adalah apa namanya integer, kalian harus menulis list begini. Nah, 99, 9, aduh, 99. Kemudian
198. Rio kan ambis banget. Nah, inilah tipe nilai dari tipe nilainya secara umum list, cuman elemennya itu adalah integer. Paham? Hikam, Abim, Liam, Felix? Paham Kak? Oke. Halim, paham? Ini agak ini ya kita ke belakang dikit. Nah, kemudian soal ini saya nggak ngoding dari awal ya teman-teman. Ini supaya saya tadi niatnya supaya cepet nanti menjelaskan, cuman ya nggak sesuai ekspektasi saya. Ya ini mudah banget lah ya. Janganlah kita bilang mudah. Tidak cukup menantang lah gitu. Ya. Jadi kita disuruh untuk tolong tulis program yang nanti menampilkan hal seperti ini. Ya, jadi Smith, Johnson sama apa namanya? Peck gitu ya. Nah, ini kalian nanti apa namanya? Ya udah nulisnya seperti ini dan jangan lupa di akhir tuh harus ada split begini supaya dia tipenya itu adalah list gitu guys ya. Oke? List bukan lagi string begitu. Jadi caranya begini. Numbernya awalnya satu. Kenapa satu? Ya karena apa namanya? Supaya nanti di sini tidak ini kan kita nggak menghitung dari indeks ya, kita menghitungnya dari angka satu gitu. Kemudian jumlah siswanya tinggal len students-nya. Len maksudnya. Ada pertanyaan dari kode ini? Tuh, kalian nanti kalau udah begini bisa dikreasikan ya. Kalau udah bener silahkan kreasikan. Mau nulis seperti apa gitu. Misalnya maunya kalian nomornya misalnya ganjil semua ya. Kalian tinggal tambah dua ya. Karena yang awalnya ganjil, ganjil tuh kalau ditambah genap dia akan menjadi ganjil. Genap itu kalau ditambah ganjil tetap ganjil. Ganjil ditambah ganjil baru dia genap. Gitu ya. Misalnya begini, bedanya dua atau kalian mau bedanya tiga ya. Udah kalian bisa nulisnya begini, kreasikan aja mau kalian. Nama belakang siswa misalnya Habim, kemudian Rio, Felix, Liam, kemudian siapa lagi? Halim. Halim, kemudian siapa lagi guys? Mudah ya? Mudah ya, 2, 4, 5 orang. Nah, 1, 5, 9, 13, 17. Jumlah siswanya ada 5. Ya, bebas nanti kalian kreasikan maunya kayak gimana. Oke, paham? Dan ini dapat kalian sebagai, jadi kan proyek super sederhana ini ya. Ini termasuk proyek. Gitu guys ya. Kalau kalian ingin menambahkan sesuatu hal misalnya, apa namanya? Eh Ya ini semuanya ganjil ya. Jadi nggak bisa ya, nggak bisa tambahkan satu hal. Ya intinya begitu teman-teman. Ya, kalian mau menambahkan sesuatu di sini misalnya kelas Python Pro gitu. Boleh seperti ini guys. Misalnya Bim, Felix, Ikam, Rio, Liam. Nah, boleh juga seperti ini ya. Silakan saja. Oke, ada pertanyaan terkait ini? Halo, ada pertanyaan guys? Aman Kak. Aman? Oke, kalau aman berarti sekarang eh, saya nomor 5. Nah, ini nomor 5 ini memang kelihatannya agak banyak, tapi ternyata enggak teman-teman. Ini enggak banyak ya. Soalnya ya disuruh melakukan ini, saya langsung aja buatkan seperti ini ke kalian. Pertama dev get info ya, kemudian student name, input nama belakang, student subject ya, kemudian ya replace. Nah, ini nih yang belum kakak. Oh, ini udah sih ya di bab list, harusnya udah ya. Replace ini akan mengganti sesuatu ya, mengganti koma
dengan ini. Ini yang akan diganti, ini penggantinya. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Itu aja sih terkait yang ini, guys. Ada pertanyaan? Itu Kak, Yang mana? yang sebelumnya Kak, yang nomor 4 Pak. Nomor 4. Mau lihat dikit Kak. Nomor 4. Yang 4 Kak. Ini nih. Ah ya Kak, sebentar ya Kak. Iya. Kenapa? Dan ada Saya lagi masa. ada sedikit. Oke Kak, udah Kak. Yang lain gimana? Yang lain jangan malu-malu ya teman-teman. Kita di sini sama-sama belajar kok ya. Jadi nggak usah malu kalau kalian belum. Oh kak, saya belum. Boleh tunggu. Silakan. Saya sangat senang. Saya juga pernah kok. Apa namanya? eh Apa namanya? Tidak ini. Tidak tahu gitu. Sehingga kita harus cari tahu gitu. Udah yang lain? Halo, halo. Kasih reaction. Kalau sudah. Hikam, Abim, Liam. Sudah Kak. Oke. Rio, Halim, Ban Kak. aman. Beneran aman ya. Aman yang bener-bener kan. Bukan. Bener kan? Jauh. Oke. Kalau udah sekarang ke nomor 5. Nah nomor 5 ini ya begini caranya. Kalian nanti buatkan fungsi dulu. Ini nggak ke save tadi. Ya. Buatkan fungsi dulu seperti ini guys. Kalian dapat membuatnya begini. Fungsinya. Atau kalian dapat membuatkan fungsinya. Ya sebenarnya fungsi itu apa namanya? Sejatinya kan dia harus dibuat dulu sebelum dipanggil gitu. Ya. Jadi kalau nanti kalian pakai modul juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuman karena ini auto check jadi harus ya di sini juga fungsinya gitu. Ya, di sini dia bilang dep get info student name eh input nama belakang siswanya, kemudian pelajarannya, input mata pelajaran profil. Nah, kemudian student subjects dot replace, koma diganti dengan spasi. Oke, kemudian di split berdasarkan spasi. Kemudian di sort. Nah, kenapa Kak saya nggak boleh nulis students subjects dot sorts? Karena nanti kalau kalian ini nanti sort itu sebagai catatan, sort itu hanya tidak mengembalikan nilai, tidak mengembalikan nilai. Sehingga kalau kalian taruh nilainya di dalam suatu variabel seperti ini, dia nggak akan terpanggil, guys. Ya, dia nggak akan tersort. Yang akan dibaca itu yang ini. Sehingga nanti kalau kalian mau pakai metode sort yang ya mendefinisikan ulang seperti ini, kalian lebih baik pakai metode yang ini. Ya, sorted. Nah, ini baru mengembalikan nilai. Kalau dot sort ini enggak. Gitu ya. Oke, paham? Paham? Bebas ya nilainya mau yang mana yang dipakai. Aduh, terlalu banyak. Oke, yang tadi aja lah. Oke, teman-teman. Ada yang mau ditanya? Kemudian buat dia dalam list. Bukan bukan ini tapi kita buat list kosong. Kemudian tambahkan nama siswa yang kita masukkan. Kemudian apa namanya? Tambahkan nama pelajaran yang kita sudah masukkan. Kemudian return
studentsnya ya. Nah, nanti kalau kalian apa namanya? eh Apa sih namanya? Kita coba lah ya, satu dulu kita coba. Ini kita eh, komen dulu ya, student satu sama dengan get info. Kemudian print info student satu. Nah, print info ini adalah suatu fungsi teman-teman. Jadi harus dibuat dulu di sini yang isinya itu nanti ya dia akan apa namanya? eh Apa sih namanya? Print info ini isinya adalah yang ini nanti. Sehingga yang ini perlu kita kembalikan nilainya. Itu yang maksud kakak ingin sampaikan. Ini kita perlu kembalikan nilainya, nggak pakai print lah gitu maksudnya. Ya. Sehingga di sini dep print info students, daftar pertanyaan, nama belakang students 0. Nama belakang ini kenapa di indeks pertama? Ya, karena kan kita disuruh memasukkan nama belakang doang, teman-teman ya. Bukan nama lengkap. Kemudian mata pelajaran profil titik 2, I-nya mulai dari 1 untuk setiap mata pelajaran di semua pelajaran print 1 dash nama pelajarannya. Kemudian ini diupdate. Sekarang kalau kita bilang misalnya siapa? Felix misalnya. Nama belakang, salah lagi. Felix misalnya. Felix. Mata pelajaran profil misalnya apa Felix kesukaannya? Matematika lah ya. Ah, jangan. Matematika kak. Ah, oke. Nah, ini dia. Nama belakangnya Felix, mata pelajaran profilnya yaitu matematika. Gitu ya. Oke, guys. Oke. Atau kalian dapat nanti ya udah bilangnya nanti karena di sini apa namanya? Lebih dari satu gitu ya. Jadi nanti akan di ini apa namanya? Misalnya hikam. Nah, mata pelajarannya ini misalnya hikam tuh suka kimia, matematika, fisika, kemudian apalagi hikam. Misalnya hikam tuh suka akuntansi, akuntansi, biologi. Kemudian apalagi misalnya hikam ini suka bahasa Arab juga ya, kadang-kadang suka usil gitu sama temennya. Ahlan wa sahlan katanya. Misalnya gitu kami ya. Udah. Nah, ini dia. Jadi koma ini diganti alih-alih pakai koma dia diganti pakai ini nih. Gitu. Oke, teman-teman. Mungkin itu doang ya. Jadi nanti kalian centang nama belakang bla 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 bla. Tara, mata pelajaran profil bla 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 bla. Tara. Nah, gitu ya. Oh, oh ini kenapa belum benar? Apakah metode yang saya pakai salah? Nama belakang gigi mata pelajaran gaga. Hmm, mungkinkah sorted saya salah? Dot sort. Hmm. Loh, kenapa ini masih salah, guys? Oh iya, ah, ini ada dua, guys. Saya lupa tadi. Nama belakang misalnya Liam, mata pelajaran profilnya matematika. Nama belakangnya misalnya Abim ya. Abim, Abim tuh suka fisika kalau Abim misalnya. Nah, ini dia ya. Jadi datanya sudah ada. Abim suka fisika. eh, Kalau Liam suka matematika. Oke, ada pertanyaan terkait ini, guys? Tanya dulu, ayo, tanya dulu. Tanya dulu, teman-teman. Gimana? Halim, ada yang mau ditanyakan? Coba kembali ke nomor 4 Kak. Nomor 4. Oh, kembali ke nomor 4. Iya, Ada apa dengan nomor 4? Kenapa harus banyak yang kembali ya? Kenapa di sini? Nomor 4 ini ada apa nih? karena di sini Saya, kodenya
Dibilangnya name split is not defined. Ah, name split is not defined. Yes. Itu katanya Kak di kode. Ini nih, splitnya di sini aja di akhir. Oh, pakai Kak titik. enggak. Iya. Oh, jadi dikira pakai koma. Makanya dia kan di koma. Waduh. Waduh. Tidak ya, tidak. Pakai titik aja kita mah. Oke. Makasih Kak. Sama-sama. Nomor 5, ada masalah teman-teman? Coba kalian lihat dengan jelas. Nah, gimana? Halim, nomor 5, Hikam, Felix, Rio. Tanya dulu lah mungkin ayo. Kak, kenapa ini dan kenapa itu gitu. Dari mana itu dan dari mana ini gitu. Kan di matematika biasanya begitu ya nanyanya. Kok tiba-tiba ini, kok tiba-tiba itu. Dari mana ini? Nah, biasanya kan gitu ya. Gimana yuk? Appen ini menambahkan appen. Append, yes. Ya, ini menambahkan betul sekali Rio. Menambahkan. Jadi students itu nanti dibuatnya ke dalam list, kemudian ditambahkan. Ini kakak nggak liatin kalian soal ya. Ya, pertama disuruh tulis fungsi get info. Meminta input nama belakang, input mata pelajaran profil. Mata pelajaran dimasukkan melalui spasi. Dah, ya. Yang ini nih. Mana dia? Mata pelajaran profil. Nah, ini nih. Nanti dia akan spasi. Kemudian, mana dia tadi? Beberapa pengguna mungkin secara tidak sengaja menulis koma. Koma perlu dihapus. Ingat metode yang tidak tepat untuk string. Ya, cara menggantinya pakai replace ya, begitu. Kemudian baris dengan mata pelajaran harus diubah menjadi daftar. Baris dengan mata pelajaran harus diubah menjadi daftar. Nah, ini udah mengubahnya sebenarnya ya. Udah mengubah hal itu. Gitu, guys. Kemudian tulis fungsi print info. Ya, cetak judul kuesioner siswa. Kemudian cetak nama belakang dan daftar mata pelajaran bernomor seperti pada gambar. Ya, ini dia guys. Ini gambarnya nanti. Kalau kalian mau gitu ya melihatnya. Lengkapnya begini. Gitu guys. Oke. Kak mau tanya Yang mana Kam? yang itu apa? Yang student 1 sama 2 kenapa get infonya harus sama gitu? Kenapa harus dua? Ya, fungsinya sama soalnya nih ya. Fungsi fungsi itu alat yang dipakai sama. Cuman ini dibuat sebagai apa namanya? Variabel atau bahasanya mungkin objek lah ya. Misalnya nih, nanti Hikam sama Rio punya pisau yang sama. Mereknya sama, jenisnya sama. Ya, itu artinya ya memang sama gitu. Fungsinya sama gitu. Tapi orangnya bisa kita beda-bedakan yang menggunakan. Gitu. Jadi nggak get info satu, nggak get info dua, karena kita hanya punya fungsi get info doang namanya. Ya, kalaupun nanti Hika membuatnya misalnya begini, get info dua, di sini dua, di sini satu, ya sama aja ya. Ini kan sama dengan ini, nggak ada bedanya. Sehingga taruh aja salah satu, gitu ya. Kemudian buat dia jangan satu, info aja gitu. Artinya apa? Buat aja variabelnya berbeda, tapi nilainya itu sama. Ah, gitu. Oke, paham Kam? Beneran nih. Iya Kak. Tanya lagi silahkan, tanya lagi. Ini kita sambil mengulik pembelajaran dari awal aja lah ini. Nomor selanjutnya mudah banget ini. Pilih yang terakhir aja teman-teman. Ini saya pilih yang terakhir-terakhir terus ya tadi. Jadi kalian harus contoh saya mungkin ya. Gimana? Ada lagi Kam? Rio, Abim, Halim, Nah, Felix mungkin? Kak, mau tanya Kak. Yang mana Lim? Kemarin Kak, stuck di sana Kak. Yang oke.
I'm all ears. Apa yang mau ditanya? Oh, Kak. Oke. Ini udah betul tapi nggak maju Kak. Nggak lanjut itunya. Nggak. Maksudnya gimana? Nggak lanjut apanya? Namanya udah betul tapi satu baris itu ada 3 nama. Itu Kak. Ada, mak maksudnya ada 3 nama? Atau nggak di share screen aja Kak. Oh, coba deh, coba. Share screen, coba. Oh ya, kepala saya baru, teman-temannya. Aduh. Ini Kak. Oh, udah. Oh, yang mana? Oh, Ini oh. sesuai dengan itu. Ini nomor 4 dong. Iya. Oh, saya pikir nomor 5 tadi ya. Eh, tadi saya share screen nomor 5 ya? Atau nomor 4? Nomor 5 Kak. Oh iya ya. Kenapa ini, Halim? Ini nggak salah. Oh, ini yang salah, Lim. Jadi, Apa? ah, itu tuh jangan di print nomor 6, baris ke-6. Nggak ada S-nya, students-nya. Nggak ada S-nya. Nah, oke. Udah. Nah, Itu Kak. gitu ya. Nah, mungkin kalian bertanya, teman-teman pengetahuan umum ya nih. Kenapa sih nama belakang mulu? Nah, biasanya memang di daerah-daerah barat gitu lah teman-temannya. Kita biasanya dipanggil dengan nama belakang kita ya. Apalagi kalau kalian nanti naik pesawat mungkin kan Mister nama belakangnya gitu. Mister Farabi, Mister misalnya Abim gitu. Gitulah ya. Itu biasanya nama belakang dipakai sih. Seringnya begitu, nggak nama depan. Mungkin Hikam bertanya nih, "Oh, kok nama depan saya nggak pernah disebut?" Nah, gitu Kam ya. Mister Hikam, nah, Mister Ihyaul, jarang gitu Kam. Jarang. Ya Kam ya. Iya. Hikam, jarang ya. Mister Hikam biasa gitu. Oke, udah nomor 5. Nomor 5 man. Kalau udah kakak lanjut ke ini nih, tugas tambahannya. Udah, kasih reaction dulu, kasih reaction kalau udah. Kalau nggak ada reaction berarti belum ada yang udah. Oh, Felix sudah ternyata. Oke, kita tunggu yang lain dulu ya, Felix. Supaya Kak, bareng-bareng. Oke Kak. Kak, Ya, Rio, maaf Kak. kenapa? Kenapa? Saya Yuk, nggak bisa masuk situsnya nggak? Situs algoritma. nggak, oh, Website-nya. nggak bisa. Sandinya udah bener. Ini, bukan. Ini bilangnya situs ini tidak dapat jangkau ya. Situs tidak dapat. Yang lain sama. Yang lain sama, situs tidak dapat dijangkau. Bisa lah. Oh, bisa tuh. Rio, Saya nggak bisa. ada apa kira-kira? Nggak tahu, saya juga masih bingung ini. Jangan salahkan Hikam ya. Hikam memang dia bisa aja tuh, yuk. Nanti saya perbaikin. Oke. Abim gimana, Bim? Rafif, kalian gimana kabarnya teman-teman ini? Gak ada bereaksi kalian? Lagi Apakah ngerjain. aman? Aman, Bim? Aman? Aman kak, lagi ngerjain nomor 4. Oh, nomor 4. Udah. Ini nih kakak liatin nomor 4. Udah bisa kok. Oh, udah. Nomor 5 ini, guys.
Udah? Oh, belum ada. Sabar ya. Saya yang harus sabar nih sebenarnya. Pelan-pelan ya, Hikam, Liam, eh Felix mungkin kakak tunjukin yang ini ya. Di SS ya, Lex ya. Nah, ini jawabannya, Lex. Oke, Kak. Kalau udah di SS, kabar Kak ini teman-teman yang lain masih nomor 5. Sudah, Kak. Oke, ayo teman-teman. Bisa yuk. Masih jadi masalahnya nih. Kenapa? Masih dari masalahnya Bang. Kenapa tiba-tiba nggak bisa yuk? Mungkin wifi-nya Menurut saya bagus aja sih, biasa aja sih. aneh banget ya. Apa? Tapi kakak juga tadi lambat sih awal-awal. Nggak tahu kenapa. Mungkin kemungkinan besar juga servernya lagi down teman-teman. Karena hari Sabtu jam 7 itu 7 malam, sore maksudnya. Itu banyak banget kelas yang berjalan. Weekend gitulah. Banyak siswa yang ternyata liburnya dipakai buat belajar. Banyak itu. Ya, ya salah satunya kalian-kalian. Salah banyaknya ya kalian-kalian yang di sini ya. Gitu. Dan patut ditiru. Ya. Dan nanti apa namanya? Ya, mungkin hasilnya belum terlihat dari sekarang. Tapi nanti kalau kalian apa namanya konsisten, ya insya Allah ya pasti kalian dapat nanti lihat hasilnya. Kalau udah nomor 5 kasih saya reactionnya, guys. Udah? Oh belum ada yang udah berarti. Oke, gimana? Abim Rio, bisa tunggu aja lah ya. Aduh.
Felix, nomor selanjutnya udah dikerjain? Lagi saya kerjain Kak. Oh, oke. Open mic ya teman-teman kalau udah dikerjain nomor limanya. Udah guys. Oh. Hmm. Udah teman-teman? Halo. Kenapa senyap ini? Tidak ada kehidupan di sini. Oke, tapi udah. Kak, kenapa ya Kak? Semakin ke sini kok pelajarannya semakin susah. Enggak kok teman-teman ya. Memang materinya itu apa namanya? Dikumpulkan aja sih, bukan semakin susah. Jadi materi hari ini adalah pemahaman dari materi yang kemarin. Materi yang kemarin, pemahaman dari materi yang sebelumnya dan seterusnya gitu. Makanya ya semakin banyak ya apa namanya? Ilmunya sebenarnya semakin banyak yang dibahas. Nah, itu yang membuatnya sedikit agak-agak gitu. Gitu, guys.
Halim, udah Halim? Aman, guys? Nah, ini udah jam 8 aja nih, guys. Wow, udah jam 8 aja nih. Baru 5 soal loh yang kita bahas, teman-teman. Ada banyak soal yang perlu dibahas. Uh, Sudah? Gimana, guys? Apakah sudah? Dipercepat ya, dipercepat sedikit supaya kalian dapat pembahasan untuk semuanya. Sudah Kak. Udah? Kalau udah sekarang di nomor selanjutnya ya. Nah, di nomor selanjutnya ini sama metode pembuatannya tadi. Jadi kita disuruh untuk meminta daftar nomor tiket, angka dimasukkan pada satu baris dipisahkan dengan spasi. Nah, yang ini dia nih. Tiket, masukkan nomor tiket dalam satu baris yang dipisahkan dengan spasi. Makanya di akhir kita pakai dot split. Kemudian kita ingin membuat listnya itu sekarang menjadi suatu angka ya, elemen-elemennya. Dia tetap tipenya list tapi elemennya angka. Ya pakai list, map, int, kemudian tickets. Kemudian di sortir. Setelah itu happy number ini adalah ya ini masukkan angka keberuntungan ya sesuai di sini lah ya. Permintaannya meminta angka keberuntungan. Kemudian output frasa tiket sukses titik dua dan nomor tiket pemenang dalam urutan menaik. Maksudnya menaik itu yang ini guys. Kita udah sortir ya. Dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Nah kemudian kita pakai apa namanya? Ah, apa namanya? Ini kita buat dulu. eh, Kakak bergerak ke sini dulu lah ya. Jadi untuk setiap nanti nomor tiket yang ada di tiket ini, di list ini, kalau tiketnya habis dibagi dengan happy numbernya, habis dibagi itu artinya sama dengan nol ya, nggak ada sisanya. Maka win ticket dot append ticket ya. Sehingga nanti win ticket ini harus kita buatkan dulu sebelum kita proses ke sini. Makanya kodenya sebenarnya ini belakangan muncul, ini dulu yang dibuat. Nah, ini dulu yang dibuat, kemudian yang ini. Gitu. Kemudian tambahkan tiket itu. Kalau dia habis dibagi dengan happy number. Angka keberuntungan kalian misalnya 7, nanti kita lihat ya. Kemudian, kalau nanti learn win itu sama dengan 0, maka bilang Anda tidak beruntung hari ini. Karena apa? Jika tidak ada tiket pemenang katanya. Berarti sama dengan 0. Else-nya nanti bilang tiket sukses yaitu win tiket. Nah, sekarang gimana dia? Misalnya nomor tiketnya itu 12, 35, 45, 14, 89, 71. Angka-angka random nih guys ya. Ini masukkan angka keberuntungan kita misalnya 7. Satu doang ya angka keberuntungan tuh guys. Jangan sampai kalian 7, 5, 5. Aduh jangan. Hanya satu angka. Nah gitu guys. Jadi oh tiket sukses Anda itu 14 sama 35. Nah, kenapa? Padahal kan 35 yang pertama, tapi kok 14 yang didahulukan? Karena kita sortir dulu ya dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Dan 14 dan 35 ini adalah kelipatan dari 7. Makanya habis dibagi 7. Gitu. Yang lain Kak, yang lain. Misalnya nomor tiketnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 11, 12, 12, 13, 14, 15. Kemudian hikam itu misalnya memasukkan
Nomor keberuntungannya berapa, Kam? Nomor keberuntungan Satu. biasanya, Kam? 1. Nah, ini dia. Ya, semuanya dijadikan sebagai tiket sukses ya, karena semua ini adalah ada faktor satunya ya. Jadi makanya di sini semuanya. Ya, gitu guys. Oke, kalian screenshot aja ini supaya nanti kakak bisa menjelaskan ke yang kedua ya. Udah di screenshot? Sudah? Sudah. Udah, oke. Selanjutnya di sini, nah ini soalan yang ini, teman-teman, dia bilang perusahaan yang menyelenggarakan pesta anak-anak telah meminta program untuk mempertimbangkan keinginan pelanggan. Salah satu poin penting adalah pemilihan rasa jusnya. Ketika banyak orang yang diwawancarai, keinginan yang sama seringkali muncul berulang kali. Sulit untuk memproses informasi. Sehingga kita disuruh untuk tulis program yang merekam rasa jus. Ya, harusnya pakai list pasti nanti ini, guys. Kemudian menampilkan set. Nah, set itu artinya apa? Yang unik. Kemudian menampilkan jumlah rasa yang berbeda. Oke. Caranya gimana? Oke, pertama buat dulu. Ya, jadi di sini langsung dia pakai set. Ya, kita atur jus sama dengan kalian pakai bahasa Indonesia juga boleh. Ini supaya seru aja ya pakai bahasa Inggris, tinggal ditambahin S, dia jamak. Nggak ada S-nya, dia singular ya. Singular lagi. Tidak jamak gitu ya. Gitu guys, tunggal, sorry. Nah, ini kita pakai set, nggak pakai list karena kita ingin melihat elemen uniknya. Kemudian input, masukkan rasa 0 hingga selesai. Nah, kalau ada tulisan 0 hingga selesai, karena di sini soalnya bilang, pasti kalian pakai while nanti. While juice yang saya masukkan di sini tidak sama dengan 0, maka tolong juice-nya itu ditambahkan, yang ini, tambahkan ke juice. Ya. Dan ingat bahwa set itu adalah sesuatu yang dapat diubah, makanya dapat di-add. Bukan sesuatu yang dapat, bukan yang immutable, tapi dia mutable. Kemudian masukkan lagi supaya nggak infinity. Dan jumlah rasa yang berbeda nanti ya udah len dari ini. Kemudian rasa yang dipilih berapa. For juice in juices ya print juice-nya. Nah, sekarang kalian dapat melihat misalnya rasanya vanilla, huruf kecil semua aja mungkin ya, vanilla. Kemudian apalagi guys? Coklat mungkin ya. Coklat. Kemudian apalagi? Guys, ada saran? Apa? Apa sih namanya? Taruh aja lah. Kemudian apalagi? Eh, milk dan seterusnya 0. Nah, ini dia. Nggak ada, semuanya unik sih yang saya masukkan ya. Ya, tapi beginilah nanti. Oke, sekarang di SS. Sudah di SS? Sudah? Sudah Kak. Oke. Selanjutnya, nah yang ini selanjutnya. Nah ini soalnya meminta sekolah telah mengumumkan entry untuk mata pelajaran pilihan di semua mata pelajaran. 3 sahabat ingin memilih mata pelajaran yang menarik bagi mereka bertiga. Nah, tulis program yang membantu teman kita untuk membuat pilihan. Program harus tanyakan kepada siswa setiap teman kita mata pelajaran pilihan mana yang ingin mereka hadiri. Nama mata pelajaran untuk setiap siswa dimasukkan dalam satu baris. Ini contohnya. Kemudian tentukan apakah ada mata pelajaran yang ada pakai if berarti nanti. Sorry, pakai for ya. Kemudian pakai nanti ya in ya. Ada in-nya. Oh, ya, oke benar. Kemudian, jika tidak ada mata pelajaran yang menarik bagi siswa, ketiganya tampilkan ya. Seterusnya demikianlah, guys. Intinya nanti, misalnya di sini sesuai di gambarnya, kita masukkan daftar mata pelajarannya matematika, biologi, bahasa Inggris.
Masukkan daftar pilihannya biologi, Perancis, pendidikan jasmani. Nah, kemudian masukkan daftar pilihan biologi. Nah, jadi nanti kalian intinya kalau kita lihat kan di sini ya dia akan eh, apa namanya? Mengiris gitu ya, mengiris apa namanya? Di setiap masukan yang diberikan itu diiris. Nah, mana yang sama itulah yang akan menjadi mata pelajaran pilihannya. Gitu guys, pelajaran akhirnya. Makanya di sini dia make alih-alih make if, kita memakai apa namanya? Intersection atau irisan. Kita pakai apa namanya? Operasi set gitu. Pertama kita buat dia dalam list dulu pelajarannya, kemudian kita bilang for I in range 3. Nah, pertanyaannya kenapa 3? Kenapa tiga teman-teman? Ada yang tahu kenapa 3? Ada yang tahu kenapa 3? Kenapa harus 3? Kenapa enggak learn list? Kenapa 3? Ini adalah jumlah orang itu ya, jumlah mereka bertiga, jumlah 3 orang yang akan menghadiri ma mapel itu, gitu. Jadi for I in range 3, nah ini electives.append. Nah, ini nih, ya. Ini list ditambahkan sesuatu yang sifatnya unik di dalam yang kita masukkan ini. Kalian dapat supaya mungkin kalian nggak keliru, ini dapat ditempatkan di dalam variabel yang berbeda, guys, ya. Seperti ini misalnya kan sama dengan. Nah, kemudian di sini set pilihan. Nah, gitu ya. Jadi nanti misalnya kalau kalian memilih memasukkan mata pelajaran yang sama, dia akan mengambil uniqueness-nya, keunikannya. Kemudian result sama dengan ya eh, elemen pertama dot intersection, elemen kedua ya intersection elemen ketiga. Ini artinya apa? Irisan antara yang pertama, kedua, dan ketiga. Karena kan di sini ada 3 kali, gitu. Kemudian kalau nanti learn resultnya sama dengan 0, ya artinya nggak ada irisan di antara mereka, ya udah nggak bisa memilih, ya. Nah, selainnya pilihan yang dipilih adalah result. Sekarang misalnya kita masukkan math, physics, sorry, kemudian kemudian apa lagi guys? Biology, kemudian apa lagi? Misalnya ini misalnya yang ditulis oleh si Abim. Kemudian sekarang yang ditulis oleh si Rafif itu misalnya math, kemudian eh, apa misalnya apa ya? Psikologi, psikologi, psikologi itu ya. Oh, nah ini tulisan yang benar tuh begini. Kemudian apalagi misalnya ekonomi misalnya. Ekonomi. Kemudian apalagi misalnya apa namanya? Si siapa namanya? Rapip suka pelajaran apa? Rapip. Misalnya fisik juga. Oke. Maka enter. Nah, ketiga kita masukkan dari Rio misalnya. Rio itu suka fisik, suka banget fisika. Kemudian kimia juga disukai sama Rio. Kemudian Rio itu juga suka sekali misalnya sports, misalnya gitu ya. Nggak tahu bahasa Inggrisnya apa. Kemudian eh apa ya? Jika misalnya suka apa? Mekanika ya. Iya, mekanika. Kemudian apa lagi? Ya ini aja lah. Nah,
Jadi pilihan yang ada itu adalah fisik. Yang akan kalian hadiri adalah fisik. Ya, ini ibaratnya kalian mencari kalau Rio, eh, supaya lebih, ini nanti kalian pakai seperti ini supaya dia bisa benar ya, teman-teman. Tapi nanti kalau kalian kreasikan, mungkin kalian ingin menulis apa namanya, nama siswanya gitu ya. Jadi kalian tulis aja gini ya. Eh, Print mana dia? Input masukkan pilihan. Nah, ini nanti kalian tulis aja di sini eh, apa ya? Hmm, untuk apa namanya? Siswa. Nah, siswa ini nanti saya nulisnya begini aja. Nama dengan input. Oh, jangan. Ya input aja lah. Nama siswa ke apa namanya? Ke berapa ini? Ke I+1. Nah, gini guys. Kemudian di sini eh, ya kalian dapat menggunakan ini ya, app. Pilih masukkan atau kalian dapat ubah sini ya, daftar mata pelajaran untuk yang dipilih. Yang dipilih eh yang dipilih siapa namanya? Yang dipilih nama ya, nama gitu. Nah, nama siswa ke bentar. Ini nggak berfungsi. Ini harusnya di sini ya. Ke yang kita pakai F juga I+1. Oke. Siswa pertama misalnya yang tadi. Nah, BIM pelajarannya matematika, biologi, kimia. Siswa kedua misalnya Rio, mata pelajarannya kimia, matematika, eh, fisika. Kemudian siswa ketiga misalnya namanya siapa? Rafif. Mata pelajaran yang dipilih oleh Rafif itu kimia, matematika, fisika. Nah, yang ada dua nanti pilihannya, matematika sama kimia. Oke, gitu doang guys, ya. Kemudian ini udah di screenshot, tapi jangan ditambahkan ya, ini opsional. Bisa tambahkan komen, opsional. Opsional juga opsional. Oke, gitu guys. Ada pertanyaan? Ada Kak Yang mana? Yang mana? yang mau tanya, yang variabel nama fungsi huruf F itu apa Kak? Yang Oh, butuh. oh iya, ini baru ya. Apa namanya? Fungsi huruf F ini dia akan kayak apa ya? Ini cara lain untuk menulis variabel di dalam string. Jadi kalau kalian pernah melihat ini, misalnya kakak bilang print oh nama misalnya, nama sama dengan input masukkan 6 gitu ya. Kemudian kakak print nama siswa ini adalah titik dua koma sebut lagi namanya. Nah, itu nanti akan sama artinya dengan print F nama siswa. Ini kita pakai kapital aja supaya terlihat bedanya. Siswa ini adalah
Titik 2, tanda apa namanya? Kurung kurawal, nama, variabel nama. Nah, ini mengganti variabel ini tapi harus ada huruf F kemudian sebut variabelnya. Tapi dia di satu string. Gitu, nggak perlu dipisah kayak gini. Oke? Nanti kalau kalian lihat, masukkan nama misalnya siapa? Halim. Halim. Rizkullah. Rizkullah. Tara, nah gitu. Sama-sama outputnya. Oke? Jadi ini kakak tadi mengganti, nggak mau pakai cara yang ini. Karena ya kakak kepikiran tercepatnya begini, jadi makainya begini aja gitu. Gitu ya, paham Kam? Atau masih belum mudeng? Paham. Paham? Oke. Ada lagi teman-teman? Gimana? Ada lagi? Halo? Adakah yang mau bertanya teman-teman semuanya? Gak ada lagi Kak. Nggak ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke bagian kedua. Ini jam berapa tapi guys? Kalian, aduh ini udah tinggal 9 menit lagi. Ayo bisa lah ya. Di screenshot aja kalau itu. Nah ini, tandai fragmen kode yang tidak membuat kesalahan. Nah ini membuat kesalahan atau enggak? Guys, membuat kesalahan atau enggak? Ayo. Enggak Kak. Tidak ya, jadi benar. Kalau yang ini, Yang itu bener Kak. benar. Kalau yang Sebentar ini, Kak. oke. Analisis dulu silahkan. Ingat bahwa di dalam kamus tuh nggak boleh kuncinya itu list ya. Jadi ini bakal error nanti. Nah kalau yang ini baru nilainya boleh list, tapi kuncinya ini nih. Ini sebelum tanda titik dua ini kan list ya. Nah titik dua nilainya juga list. Nilainya boleh list kalau nilai, tapi kuncinya yang nggak boleh. Gitu guys ya. Oke. Aduh, kenapa salah nih guys? Apa yang terjadi ini ya? Hmm. Kita coba jangan centang yang ini. Hah? Oh, oh my God. Dia bilang yang tidak membuat kesalahan, teman-teman. Saya pikir kebalikannya ya. Aduh, sorry guys. Ini yang benar itu yang benar ya, bukan yang salah. Nah, ini juga benar nih. Ya, kakak belum pernah coba ini sih, to be honest ya. Oke, ini dia guys. Saya yang salah ini mah. Nomor 2. Ah, ini nomor 2 ini lumayan. X1, X2. Oke. Posisi Andrew. Oke, mana Andrew itu? Oke, ini dia. Andrew itu nanti dia kita mendapatkannya dengan gimana, guys? Ingat bahwa kalian harus lihat tandanya dia itu kurung biasa yang paling akhirnya. Artinya apa jenisnya kalau kurung biasa, guys? Ini adalah suatu tuple, ya. Sehingga elemennya ya punya nilai indeks juga. Andrew itu kebetulan ada di kamus yang pertama, berarti X1 0. Nah, ini udah kandidat kita. Ini kemudian sama yang ini. Ya, X1 0. Ya benar. Kemudian dia bilang, di sini nih. Ternyata di dalam kamus ini ada sesuatu, yaitu kunci sama nilai. Nah, kuncinya di sini name. Berarti udah jelas yang ini ya, jawabannya ya. Itu name. SQL. SQL didapatkan ya X1 0 kemudian ya, portofolio ya. Mana dia? Tara X1 0 portofolio 1. Karena SQL itu 0 1 ya. Kemudian 4. Mana 4? 4 nih yang tengah-tengah ini, teman-teman. Ini sama juga, ini suatu tuple. Jadi ini 0. Dari sini sampai sini 0. Kemudian ini 1 dan cuma 0 sama 1 ya.
Kemudian sekarang, berarti X1, 0. Kemudian, dia itu di dalam kamus. Berarti kita sebut dulu kuncinya. 1,2 kuncinya. Ya. Kemudian, nilainya berarti 0, 1. Oke, berarti X2, 0, 1,2. X2, 0, 1,2, 1. Nah, ini dia. Kemudian, 7. Ya, 7 juga sama. Ya, X2. Cari saja X2, 0. Kemudian kuncinya berapa? 6, ya. Yang ini berarti. Kemudian pipe. Pipe itu X2, 1. Ya. Kemudian, nah ingat ini. Kita harus sebut dulu kuncinya 1. Ya. X2, 1. Mana 1? Widih. Kok nggak ada nih? Oh, bentar. Tebakan saya sih yang ini ya. Bentar tapi. X2, kemudian 1, kemudian oh ini nilainya itu ini guys, ada 2 ya nilainya nih. Kuncinya maksudnya 1 sama 4, 5 gitu. Tapi di sini kok nggak ada ya? Hmm, dot keys juga boleh. Kita dapat menggunakan dot keys seperti ini. Kemudian kita jadikan dia list. Yang jelas dia di elemen pertama. Jadi kemungkinan yang besar yang benar itu yang ini ya. Kemudian 6. Oh, 6 juga demikian ya. Oh, 6 yang mana tapi ini? Oh, 6 yang ini ya yang jelas. Berarti X2, 0. Oh, jelas yang ini ya. Nggak ada yang lain. Oke, kita coba. Tara. Wah, tertukar. Guys, saya miss. Jadi ini 5-nya yang ini. 1-1. Wah, my bad ya teman-teman. Nah, kemudian nomor 3. Ini jawaban nomor 3 teman-teman. Ya, ini ya seperti ini nggak terlalu gimana-gimana kok teman-teman ya. Kalian harus pakai trik biasa aja nih. Coba 0 langsung ya. Ya. Jadi disuruh membuat list kosong, kemudian nanti disuruh membuat ini kumpulan pelajaran, ini pelajaran, kemudian di lowerkan supaya nggak terlibat sama huruf kapital, huruf non kapital. While subjek yang saya masukkan tidak sama dengan 0, kalau subjeknya ada di subjek, bilang ini udah ada, kemudian else-nya tambahkan. Kalau belum ada, tambahkan itu. Tanya lagi, lower lagi. Kemudian disortir, kemudian di print di akhir. Gitu ya. Silahkan di share di apa namanya? Screenshot teman-teman. Sudah? Yes. Ini waktu kita tidak cukup ya ternyata. Sudah teman-teman? Silakan. Sudah? Sudah di SS, guys? Oh, yang ini mau di SS juga? Oh, silakan ya. Udah yang ini? Halo? Udah Kak. Udah? Yang kedua udah? Oh, ini mungkinnya yang mau di SS. Tapi saran Kak ini harus dipahami sih kalau yang ini ya. Udah? Ketiga ini. Kasih tahu kalau udah di SS ya. Oh. Sudah?
Udah yuk. Eh, gimana? Udah teman-teman? Alhamdulillah. Kalau udah, sekarang yang nomor 4. Nah, ini nomor 4 sederhana banget, teman-teman. Shell, 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 shell. My shell. Udah, guys? Udah, Kak. Udah. Nomor 5 ini. Nomor 5 ini agak-agak jadi ya, karena di sini pornya ada dua ya. Kayak penyarangannya mungkin terlihat sedikit belibet, tapi kalau kalian tulis nanti agak apa namanya mudah kok sebenarnya. Udah? Udah? Liam? Felix? Sudah Kak. Oke, nomor 6. Nah, ini nomor 6 juga. Silakan saja di SS, teman-teman. Oke. Selanjutnya tugas tambahan. Nah, ini nih tugas tambahan. Lumayan nih. Ini yang pentingnya. Kalau yang ininya nanti kalian dikasih lah ya. Yang penting itu yang ini nih, Andi Pak. Kalau kalian mau lihat selengkapnya itu begini. Nah, udah. Selanjutnya yang ini. Nah, ini juga biasa sebenarnya, tapi ya, ini silakan aja supaya kalian nanti buat belajar juga. Udah? Terakhir yang ini. Nah, ini juga biasa ya. Kalian belum udah belajar modul eh, random. Sudah? Reaction, reaction. Udah, guys? Udah, Kak. Oke. Kemudian, ini kakak sekalian lah tugas tambahannya. Nah, ini tugas tambahan pertama. Penyelesaiannya. Udah? Tugas tambahan kedua. Yang keempat nih agak-agak nanti. Udah? Tugas tambahan ketiga. Nah, ini nanti diberikan kok datanya. Tugas tambahan ketiga. Udah? Dan keempat. Nah, ini nih. Ini saya SS-in deh. Supaya kalian nggak trouble. Saya yang SS-in. Oke. Ini part satu. Kemudian ini yang part 2-nya, guys. Aduh, nggak lengkap lagi. Nah, itu part 2-nya. Oke. Sudah berarti? Ada yang mau ditanyakan? Ya, hari ini kita kakak maunya sebenarnya kerja kelompok tadi ya supaya kalian presentasi, cuman ya begitulah. Dan sebelum kakak akhiri ini tambahan koinnya tadi yang dapat datang tepat waktu Halim.
kemudian Felix, kemudian Rafif, Abim, Hikam. Ini yang hadir tepat waktu ya. Oke, thank you teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Kak. Halo, nggak ada serius? Wah, polos banget malam ini ya. Palingan di chat, Kak, nanti. Oke, Ya, Kak. aduh. Tanya ya Ya, Hikam, Rafif, ini polos banget kita malam ini. Aduh, Kak, kenapa yuk? masih belum bisa. Yang, oh, coba share screen yuk, sebentar, sebentar ya teman-teman. Oh, ini kayaknya coba deh. Kakak remote bentar. Dia bilang periksa sambungan ini yuk. Sudah versi terbaru ya. Waduh. Hmm, udah nggak bisa nih. Yuk coba di Learn Academy. Wah, aneh sih, nggak bisa. Hmm, aneh ya, nggak bisa. Yuk nanti kakak tanya temen dulu ya, karena siswa maksudnya. Ada kemarin yang seperti ini juga. Cuman kakak suruh restart laptopnya, belum bisa juga. Tapi apa yang dia perbaiki? Oke? Oke, Oke. Oke. Thank you teman-teman semua. Yuk nanti kerjain aja soalnya, nanti kakak kirimin jawabannya. Oke? siap, Kak. Ditanya tanya aja kakak. Siap. Oke teman-teman, thank you so much udah hadir dan ya maaf ini udah lebih hampir 10 menit dan ya sampai jumpa minggu depan. See you. Bye bye. Terima kasih Kak. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Sama-sama. Enggak.